Hai, namaku Indah dari kelas 3 BKIE. Di video ini, kita akan bahas tentang overthinking soal masa depan. Kalian ingat gak? Waktu kecil dulu ditanya, kalau udah gede mau jadi apa? Apa coba jawaban kamu waktu itu? Kayaknya kalau dulu itu semua bisa dijawab dengan cepat dan yakin ya. Kayak jawabnya itu gampang banget. Mau jadi dokter, guru, polisi, atau tentara gitu ya. Tapi kalau sekarang kok kayaknya susah ya buat jawab dan yakin sama jawaban yang kita pilih. Entah karena belum mengenal diri lebih dalam, gak tahu maunya apa, salah jurusan, kebingungan, atau ya semuanya di saat yang bersamaan gitu deh. Sebenarnya gak heran sih kalau hal-hal itu bikin kita jadi cemas akan masa depan kita. Kayak banyak banget ya kemungkinan yang bisa terjadi. Ya apalagi di usia 20 sampai 30-an yang jadi fase quarter life crisis. Kayaknya perasaan cemas ini tuh makin menjadi-jadi. Kamu lihat keluar, ada temanmu yang udah nikah, ada yang udah dapat pekerjaan yang cocok, yang style. Sementara kamu di sini malah kebingungan sama segalanya. Gak tahu mau ngapain, bahkan juga gak tahu maunya apa sih. Hal ini nih yang bikin kita jadi fokus sama pikiran-pikiran negatif tentang masa depan yang belum tentu kejadian. Semuanya serba asumsi. Karena ketidakpastian itu, kita jadi bertanya-tanya, apakah pilihanku udah tepat? Atau aku sebenarnya mau gak ya selama ini? Wajar juga kok kalau kamu ngerasa kayak gitu. Pada dasarnya, manusia emang gak terlalu suka hal-hal yang gak pasti. Jadi, pas kita mikirin masa depan, kita ngerasa gak nyaman karena gak tahu apa yang bakal terjadi kelak kan ya. Makanya, daripada fokus mikirin masa depan yang seringkali negatif dan malah jadi cemas, ada baiknya kita alihin fokus ke masa kini aja. Masa sekarang ini nih. Salah satunya dengan memutuskan rantai pikiran negatif dan cemas yang ada di pikiran kita. Nah, ada nih beberapa cara buat ngelakuinnya. Cara yang pertama, buat bisa fokus ngejalanin hidup di masa kini, kamu perlu sepenuhnya sadar dengan segala sesuatu terlebih dahulu. Hal ini bisa kamu lakukan dengan melatih mindfulness, dimulai dengan fokus sama apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, ketika kamu sadar, kamu mulai bisa nih bedain hal mana yang lagi terjadi di saat ini dan apa yang jadi pikiran kamu soal masa depan, sehingga kamu bisa mengelola pikiranmu dengan jauh lebih mudah. Mindfulness ini dimulai dengan kamu menyadari apa yang lewat di pikiran terlebih dahulu. Misalnya, apa yang lagi lewat di pikiranmu pas kamu dengar kata-kata dari aku nih? Apa yang kamu rasain? Nah, itu tuh mindfulness. Biar kamu bisa lebih peka sama apa yang ada dalam pikiran kamu ini dan apa yang kamu rasain. Emang sih, buat langsung bener-bener sadar sama apa yang kita kerjain dan rasain, itu gak semudah itu. Tapi dengan latihan pelan-pelan bakal terbiasa praktekinnya tiap hari. Yang kedua, mulai buat ngelatih diri kamu buat misahin hal yang bisa kamu kontrol dan mana yang gak bisa kamu kontrol. Misalnya nih, kamu tahu kan kalau masa depan itu pasti akan datang, tapi juga gak pasti bentuknya kayak gimana. Dan sayangnya kita juga gak bisa kontrol atas itu. Terus apa yang bisa kita lakuin? Yang bisa kamu lakuin adalah mempersiapkan diri buat masa depanmu di masa yang sekarang ini dengan memisahkan hal mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang gak bisa kamu kontrol. Kamu bisa jadi lebih tenang dan gak cepet cemas sama hal yang emang di luar kontrol kamu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ketahui kalau kamu gak sendirian ngalamin ini dan bantuan selalu ada kalau kamu coba cari. Misalnya nih, kamu bisa dengan terbuka sama teman atau orang yang kamu percaya mengenai masalah yang kamu alami.
ke tenaga profesional, mentor, atau psikolog. Nah, gitu aja dari aku. Semoga bermanfaat ya. Sekian.